Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda menyewa rumah, kendaraan, atau peralatan-peralatan lainnya? Dalam ekonomi syariah, transaksi sewa menyewa biasa dikenal dengan ijarah. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang ijarah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu ijarah? Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 251, ijarah ialah pemindahan hak guna suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa mengikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Mudahnya, Anda membayar menggunakan barang tertentu dalam jangka waktu tertentu, tetapi barang tersebut milik pemiliknya. Adapun rukun ijarah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun ijarah ada 4. Yang pertama, pihak yang berakat, yaitu mujir sebagai pemilik barang dan mustajir sebagai penyewa, yang dimana keduanya harus cakap hukum, yang artinya baligh, berakal sehat, dan tidak dalam tekanan. Yang kedua ada objek akad. Objek ijarah ialah manfaat dari barang tersebut, bukan barangnya. Misalnya manfaat mobil untuk transportasi. Yang ketiga, sigat atau ijab qabul. Ini adalah pernyataan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, bisa lisan ataupun tertulis. Yang penting ada kesepakatan yang jelas antara keduanya. Yang keempat, pernyataan yang berakat. Kedua pihak harus menyatakan dengan jelas keinginan mereka untuk melakukan transaksi ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafwan Hanif dengan NIM 2413010040. Di sini saya akan menjelaskan kapan sih ijarah itu berakhir. Berdasarkan KHS, ijarah berakhir karena beberapa hal. Yang pertama, jangka waktu habis sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, objek musnah, barang yang disewa rusak total atau hilang. Yang ketiga, kesepakatan kedua belah pihak, mujir dan mustajir bersepakat untuk mengakhiri kontrak. Dan yang keempat, uzur, ialah adanya kondisi darurat yang mengakhiri kontrak. Selanjutnya ialah uang ijarah dan pembayarannya. Menurut pasal 255 sampai 257 KHS, ketentuan uang sewa adalah harus jelas dan disepakati di awal. Boleh dalam bentuk uang ataupun barang yang bernilai. Harus sesuai dengan harga pasar yang wajar. Tidak boleh ada unsur riba dan gharar. Selanjutnya ialah cara pembayaran. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, bayar di muka, yaitu sebelum manfaat digunakan. Yang kedua, cicilan sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Yang ketiga ialah bayar di akhir setelah masa sewa berakhir. Yang penting kesepakatan harus jelas dalam akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ismangora dengan NIM 2413010030. Di segmen ini kita akan membahas tentang penggunaan objek ijarah. Bagaimana aturan penggunaan barang yang disewa? Dalam pasal 298 sampai 260 KHS mengatur hal ini dengan tegas, bahwasannya hak penyewa mustajir berhak menggunakan barang sesuai tujuan yang telah disepakati, boleh memperoleh manfaat penuh dari barang tersebut. Yang kedua, kewajiban penyewa itu menggunakan sesuai fungsi, tidak boleh mengubah fungsi tanpa izin dari penyewa tersebut. Contohnya, mobil sewaan untuk pribadi tidak boleh menjadikan taksi online tanpa izin, menjaga dengan baik, merawat layaknya barang sendiri, tidak memindah tangankan tanpa izin. Tidak boleh menyewakan lagi atau subsewa kecuali ada izin dari pemilik tersebut. Adapun pelanggarannya, jika poin-poin di atas dilanggar dari kedua belah pihak, jika penyewa melanggar ketentuan penggunaan, pemilik berhak yang pertama itu meminta ganti rugi. Yang kedua, mengakhiri akad ijarah secara sepihak.
Adapun segmen yang keempat ini adalah tanggung jawab, kerusakan, nilai, dan jangka waktu. Siapa yang bertanggung jawab jika seandainya terjadi kerusakan barang? Pertanyaan ini seringkali muncul, oleh karena itu kompilasi hukum ekonomi syariah mengaturnya dengan adil. Yang pertama itu adalah kerusakan karena pemakaian secara normal. Ini menjadi tanggung jawab mujir karena dalam contoh ban mobil rental itu menipis. Kenapa menipis? Karena pemakaian wajar, kerusakannya karena kelalaian dari mujir tersebut. Yang kedua itu menjadi tanggung jawab penyewa, itu dikarenakan mobil rental nabrak karena ugal-ugalan. Nah, di sini terjadi kelalaian oleh penyewa tersebut. Yang ketiga itu tidak ada yang bertanggung jawab, yang dimana jika seandainya terjadi bencana alam, contohnya banjir besar, gempa bumi, dan lain sebagainya, risiko tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penilaian nilai barang. Dalam pasal 262 kompilasi hukum ekonomi syariah itu menegaskan nilai barang ijarah itu harus dinilai di awal akad. Penilaian dilakukan secara wajar sesuai harga pasar, berguna untuk menentukan ganti rugi jika terjadi kerusakan. Jangka waktu ijarah ini harus ditentukan dengan jelas di awal, boleh pendek atau panjang, sesuai kesepakatan. Dalam artian itu harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jika tidak ada kesepakatan ijarah, dapat diperpanjang otomatis atau berakhir. Perpanjangan ijarah dapat diperpanjang dengan ketentuan yang pertama, kesepakatan baru antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang kedua, syarat dan ketentuan dapat diperbarui. Oke teman-teman, kita masuk pada poin selanjutnya, itu terkait adanya ijarah muntahiyah bitamlik. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, pertanyaan pertama, apa itu ijarah muntahiyah bitamlik? Nah, ini adalah bentuk khusus dari ijarah yang banyak digunakan di perbankan syariah. Seperti halnya terdapat dalam pasal 267 KHS. Yang disebut dengan IMBT adalah ijarah dengan perjanjian pemindahan barang, pemilikan ijarah kepada penyewa, kemudian baik dengan hibah, penjualan, ataupun dengan cara yang telah disepakati di awal. Kemudian secara sederhananya, awalnya ada seorang penyewa, kemudian di akhir dia ada masa sewa. Kemudian barang tersebut yang dijadikan sebagai pemiliknya. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap kedua, yaitu adanya tahap akad ijarah. Nah, tahap ijarah ini merupakan penyewa yang menggunakan barang dengan membayar sewa. Tahap kedua ada akhir dari sewa yang memiliki pilihan. Kemudian ada juga yang disebut dengan hibah atau pembelian pemilik gratis. Kemudian ada juga nantinya dia ada dari awal disepakati, kemudian nantinya diperpanjang masa ijarahnya, kemudian dikembalikan kepada sang pemiliknya. Adapun saya kasihkan contoh kasus, misalnya KPR syariah. Kemudian ada juga terkait adanya pembiayaan rumah syariah. Seperti hal contohnya, Pak Ahmad ingin memiliki rumah seharga 500 juta. Kemudian tapi tidak punya uang tunai, maka ada solusi dari IMBT. Seperti halnya bank membeli rumah tersebut, kemudian Pak Ahmad menyewa rumah dari bank tersebut selama 10 tahun. Ini kesempatan awal. Kemudian setiap bulannya Pak Ahmad harus membayar uang sewa setelah 10 tahun, maka rumah tersebut bakal menjadi milik Pak Ahmad. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara bedanya ijarah IMBT ini dengan kredit konvensional? Yang pertama, dia tidak ada bunga dan ribanya. Ada akad, jelas, ijarah ada jual beli, lebih transparan dan sesuai dengan syariah. Nah, kemudian ada hal yang paling penting dalam IMBT ini, dalam KHS tercantum. Yang pertama, IMBT ini akadnya harus terpisah. Akad ijarah dan akad pemindahan kepemilikan harus jelas dan terpisah. Kemudian dia tidak boleh tercampur antara satu akad tersebut. Poin kedua, ada harga pemindahan kepemilikan. Nah, dalam artian harus disepakati di awal, kemudian boleh berupa nilai sisa, harga simbolis, atau sesuai dengan kesepakatan. Poin ketiga, harus dengan pilihan di akhir masa ijarah, yaitu penyewa tidak boleh dipaksa untuk membeli atau disebut dengan adanya kebebasan untuk memilih. Yang keempat, ada objek yang tidak musnah. Dalam artian, jika objek tersebut rusak sebelum total masa berakhir, maka akad tersebut batal, kecuali ada kesepakatan lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih konteks penerapan IMBT ini di Indonesia? Di IMBT ini banyak digunakan di Indonesia, seperti halnya poin pertama, ada pembiayaan rumah KPR syariah. Poin kedua, ada pembiayaan kendaraan mobil atau motor.
Poin ketiga, ada pembiayaan alat berat untuk usaha. Poin keempat, ada pembiayaan mesin industri. Semua ini dapat membantu masyarakat seperti aset ini tanpa riba. Nah, barangkali seperti itu terkait adanya IMBT. Nah, mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan kita simpulkan bahwasanya ijarah adalah akad sewa menyewa yang sesuai dengan syariah dan rukun Islam. Kemudian, pembayaran dan penyelesaiannya harus transparan, adil bagi kedua belah pihak, dan penggunaan barangnya harus sesuai dengan kesepakatan dan dijaga dengan baik. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kerusakan itu tergantung pada penyebabnya. Yang kelima, IMBT adalah solusi modern untuk pemilikan aset tanpa riba. Sekian, saya Febri Aldirahma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.